memiliki sawah yang luas di Kampung Cianjur, Jawa Barat. Rentang karir di dunia hiburan yang relatif terbatas membuat para selebriti ramai-ramai berinvestasi di saat kini karir mereka tengah berada di puncak. Hal ini dilakukan untuk mengamankan keuangan mereka jika karir mereka perlahan mulai turun. Dan inilah investasi cerdas. Jerayut pilih bangun kerajaan sawit dan durian montong 8 hektar di Thailand. Sedangkan Lesti memiliki banyak sawah di Cianjur untuk aset masa depan keluarga. Jerayut memiliki kebun kelapa sawit dan durian montong seluas 8 hektar di Thailand. Kesuksesan karirnya di Indonesia membuat Jerayut mulai melangkah untuk berinvestasi di kampung halamannya di Thailand. Ya, alih-alih membeli barang mewah yang bersifat konsumtif, Lajang berusia 25 tahun ini memilih menanamkan uangnya untuk aset tidak bergerak alias membeli tanah dan kebun sebagai bekal pensiunnya kelak. Hari ini aku balik lagi di kampung karena aku pengen bawa ke kebun aku, pengen lihat prosesnya sudah segimana. Mungkin mana lah Male? Ke rumah. Ini naik colei. Nih guys, aku mau ke sana ayah. Tolong ayah yang rekam, ayah karena aku yang mau bawa motornya. Aduh jangan deh. Aduh, itu gak mudah loh kak, maksudnya apalagi kan aku kan WNA ya, maksudnya lu orang luar gitu dan diterima sama masyarakat Indonesia tuh gak mudah, apalagi ini udah yang ke-6 tahun, udah sampai 6 tahun gitu aku berkarya dan karir aku alhamdulillah stabil gitu loh, maksudnya masih kayak ya stabil pelan-pelan gitu, gak naik turun kan, tapi ya stabil aja gitu, ya itu aku bangga banget, ya bisa bertahan sampai sekarang tuh udah alhamdulillah banget. Meski sangat luas, namun lokasi kebun milik artis bernama lengkap Afizan Hedu Ramei ini memang berada di pedesaan terpencil dengan akses jalan yang sempit, menanjak, dan cukup sulit dilalui. Kebun Jerayut sendiri didominasi oleh kelapa sawit sebagai komoditas utama dengan sekitar 100 pohon dari 4 jenis berbeda. Selain itu, ada juga sekitar 20 pohon durian montong yang ditanam karena nilai jualnya tinggi, meski Jerayut sendiri tidak terlalu menyukai durian. Sementara pertumbuhan pesat baru dapat terjadi dalam 2-3 tahun ke depan. Bisa deh, bisa. Terus deh. Bola. Ini punya aku semua ya, sampai ke ujung. Alhamdulillah ini baru 1 tahun, paling 2-3 tahun lagi kayaknya udah mulai bertumbuh. Keren. Kelapa sawit ini ya hampir 100 pohon. 100 pohon ya. Ya, habis itu Sampai ke ujung sana ya. durian ini habis kita tanya juga durian tu kita kiranya kalau ada rezeki kan nanti pokok-pokok durian pun dapat hasil jadi dapat makan juga. Amin. Ya. Jadi kita pun bisa biar ada juga durian dua baris. Jadi satu baris ada 10 pokok. Ya. Kebun Jerayut ini kelapa sawitnya ada 4 jenis untuk masa depan. Iya, betul. Investasi. Ya, satu hari kalau kita udah pulang kampung, jadi kita udah ada untuk. Oke, betul. Nah, gitu lah. Iya happy banget sih dengan pencapaian sekarang karena itu gak mudah juga aku mau bisa kayak sekarang, maksudnya aku lewat perjalanan yang sangat panjang juga gitu, tapi ya sedikit-sedikit alhamdulillah ya bisa membuktikan kalau aku tuh bisa gitu. Jerayut dan keluarga juga bekerja sama dengan warga lokal untuk merawat kebun, di mana penjaga diperbolehkan menanam tanaman pendek seperti timun sebagai imbalan. Konon, dari sekitar 100 pohon sawit, sekali panen dapat menghasilkan sekitar 3 juta rupiah.
Dan panen bisa dilakukan 2-3 kali per bulan saat pohon sudah dewasa. Karena di Kebun Jerayu ini dia ada orang, Ada petugas. Ya, ada tapi yang kita gak usah bagi uang karena Oke. dia buat pokok-pokok dia. Oke. Kemarinnya dia tanam buah timun. Tapi buah timunnya sudah masak jadi dia Diambil. Kelapa sawit ini 1 bulan 3 kali ada kata orang dapat ambil buah. Oke. Kira-kiranya kalau 100 pokok ini kayaknya 1 kali jual dapatlah 2.500.000, 3 juta. Jadi seperti ini ya buat kalian kalian bisa lihat juga progres prosesnya kebun-kebun aku yang dari kalian lihat dari kecil mungkin ya, sekarang udah prosesnya juga udah mulai makin bagus. Maksudnya aku pengennya ngalir aja terus dari segi single, dari segi entertain nyanyi, ngelawak macam-macam, pokoknya aku pengen kalau bisa stabil terus, naik terus gitu. Ya, pengen gitu sih. Lesti Kejora memiliki sawah yang luas di Kampung Cianjur, Jawa Barat. Seperti Jerayut, Lesti juga memiliki prinsip serupa dalam mengelola penghasilannya di dunia hiburan tanah air. Istri Rizky Bilar ini memiliki prinsip sederhana dalam mengelola penghasilannya. Ibu 3 anak ini tidak tertarik pada barang bermerek dan memilih membeli sawah melalui orang tuanya hingga menjadi luas. Ya, sawahnya di perbukitan Cianjur bahkan sering menjadi tempat beristirahat Lesti bersama suami dan anak-anaknya. Bahkan, suasana pedesaan yang tenang serta keberadaan air terjun yang tidak jauh dari sawah miliknya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Lesti dan keluarga untuk healing. Hari ini kita mau janjian sama Bang El. Gue pengen keliling sawah dulu, abis itu rencananya kita akan lanjut ke Curug. Pernah kita kontenin nggak sih? Saya karena licin nggak? Bisa pakai itu. Bisa pakai traktor sana. Hadiro. Nih sawah Lesti guys. Karoning kaendahan ayana di sisi Ayo woi! Ayo woi! Guys, kita udah dekat lagi. Sesaat lagi kita sampai di curugnya, tepat di bawahnya kita nih. Ayo, let's go, let's go. Adik sudah mulai diperkenalkan dengan kampung halamannya. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan tidak ada rewel, tidak ada nangis dan ya mereka senang lah ya dengan perjalanan kita selama di sana. Papahnya sih yang lebih betah. Iya. Kalau kita mah lebih nggak sanggup perjalanannya. Iya. Beruntungnya, sang ayah Endang Mulyana juga sangat dekat dengan dunia pertanian dan tetap aktif mengelola sendiri sawah-sawah milik keluarganya, meski sang anak sudah sukses berkarir di ibu kota. Ia bersama sang istri, Endang rutin memantau proses tanam hingga panen padi. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Ulah di ala berarti nyenukeun. Aku mama. Hujan. Dan itu saya tuh sebenarnya nggak bisa menentukan, kamu harus gini enggak, kamu harus ke sana enggak. Anak saya yang jalanin, saya yang ngedukung, saya yang menjaga gitu aja. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya. Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak? Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
Berbeda kisah dari Jirayut dan Lesti Kejora yang kini tengah panas jadi perbincangan ada hadirnya sinetron Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asya Asunkau. Dan akhir pekan kemarin, warga Bekasi dikejutkan oleh kehadiran mereka dengan menggelar nobar bersama hingga main games. Seperti apa keseruan mereka? Benarkah mereka tak sabar untuk menyaksikan sinetron terbaru Arya Saloka, Terikat Janji, yang tayang perdana nanti malam? Banyak banget kalau misalnya ketemu pertama kali itu kayak awkward gitu. Kalau Karya tuh enggak gitu, langsung enak yang kayak welcome gitu. Aku lebih sadar diri aja sih. Kalau aku diem mukanya galak. Saya takut ya. Jadi daripada nggak nyaman, saya buka pintu langsung yang halo, assalamualaikum semuanya. Baru satu-satu, halo, hai Asya. Kita sih pengennya jadi pasangan bener ya gitu. Jadi benar-benar senada. Senada gitu. Tapi kan kita nggak tahu, ikutin alurnya aja lah. Karena ini sinetronnya Masih belum tahu. misterius dan kayaknya emang wajib ditonton karena bikin penasaran, pengen nonton lagi. Jangan lupa saksikan Sinetron Terikat Janji setiap hari jam 7 malam hanya di Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak. Makasih ya udah selamatin harga diri saya malam ini.